Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Okay, thank you for giving our group the opportunity to present our material about Mandar. Iya, Mandar. Okay, let me introduce our group members. Here, there is Irmayanti and me, and then Naima. I would explain local language dialect. Jadi suku Mandar ini adalah salah satu suku besar yang ada di Sulawesi Barat, Indonesia. Jadi pada zaman dahulu wilayah Mandar ini menjadi bagian dari Pitu Babana Binanga, 7 kerajaan di pesisir, dan Pitu Uluna Salu, 7 kerajaan di pegunungan. Jadi suku Mandar ini ada di beberapa tempat, yaitu Kabupaten Polewali Mandar, Majene, Mamuju, Mamasa, dan Pasangkayu. Mamasa dan Pasangkayu ini ada sebagian suku Mandar di sana. Jadi bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Mandar yang termasuk rumpun bahasa Austronesia. Suku Mandar di sana terkenal sebagai pelaut dan nelayan ulung dengan tradisi pas sandek, berlayar jauh menggunakan perahu sandek. Selain itu juga bertani, berdagang, dan sebagian jadi perantau. Budaya khas suku Mandar yaitu ada perahu sandek, simbol kebanggaan Mandar, perahu layar tradisional yang terkenal cepat dan tangguh, dan sayang patudu, tradisi pesta rakyat, yaitu kuda yang dihias indah, kemudian dinaiki anak-anak yang hatam Al-Quran. Terus kalindakdak, pantun khas Mandar. Tentukan ke videonya. Mereka menaiki kuda. Mana? Nah, ini video yang saya Mana? ada di Mana kudanya? Ya. Jadi ini kudanya anak-anak yang naik yang sudah selesai hatam Al-Quran. Kudanya cuma satu. banyak kak. Oh. Ada 3. Back to slide. Dan agama dari suku Mandar itu mayoritas beragama Islam dengan tradisi yang dipadukan nilai-nilai budaya lokal. Ada beberapa identitas budaya suku Mandar yang masih lestari sampai saat ini, seperti perahu sandek, masih digunakan dalam tradisi lomba sandek race yang digelar setiap tahun. Jadi perahu sandek ini merupakan simbol kejayaan pelaut Mandar. Dan sayang patudu, tradisi arak-arakan kuda seperti di dalam video tadi. Kuda itu dihias pada saat anak-anak mengikuti perayaan hatam Al-Quran. Jadi ini masih sering dilakukan di Polewali Mandar dan Majene. Dan kalindang ini dilantunkan pada saat acara adat, pernikahan, dan upacara budaya. Panganan tradisional di sana seperti jepa, makanan dari singkong, ikan terbang asin, dan olahan laut khas Mandar. Musik dan tarian tradisional di sana ada alat musik gandang atau gendang dan kecapi Mandar. Jadi tari-tarian ini
pengiring pesta adat dan keagamaan seperti yang tadi sudah dilihat di video. Dan yang terakhir adalah nilai sosial budaya. Nilai sosial budaya pada suku Mandar yaitu semangat kebersamaan, gotong royong atau Sibalipari atau masih kuat. Budaya merantau tetap melekat pada orang Mandar. Jadi ada beberapa bahasa Mandar punya istilah khas untuk hubungan keluarga, misalnya amma atau ayah, indo ibu, anak, anak, baka, kakak, adik, adik. Jadi bahasa Mandar ini banyak menyerap kosakata dari bahasa Bugis dan Makassar karena kedekatan wilayah. Dan juga bahasa Arab melalui masuknya Islam, misalnya kata doa, iman, masigi atau masjid. Dan bahasa Indonesia terutama di era modern. Jadi aspek leksikal Mandar ini sangat dipengaruhi oleh maritim, agama Islam, kekerabatan, serta interaksi budaya. Okay, I think that's all. Now next slide will be presented by Irmayanti. Okay, thank you, Irmayanti, time is yours. Thank you, moderator, the opportunity. The next slide is language and literature. Jadi bahasa Mandar itu sebagai identitas utama. Bahasa Mandar itu biasa dipakai sehari-hari kayak di rumah, di pasar, atau di acara adat. Contohnya itu anak-anak Mandar masih menggunakan sapaan khas seperti boleh inau, artinya itu kamu mau kemana. And then the second is sastra lisan. Jadi cerita rakyat generasi ke generasi. Contoh kisah itu Sandek seperti yang disebut tadi oleh Kak Sartini, perahu tradisional Mandar yang melegenda karena ketangguhannya di laut. And then the last is ungkapan adat dan pepatah bijak. Jadi ungkapan ini biasanya digunakan untuk menasihati atau memberi arahan. Contoh pepatah Mandar itu Akbulo si batang, artinya bersatu kita teguh, untuk menekankan pentingnya persatuan. Okay, next slide is traditional and culture. The first is pesta laut. Jadi pesta laut itu biasa dilakukan sebagai ritual syukur masyarakat yang berprofesi nelayan. Biasanya itu sebagai tanda syukur atas hasil yang diberikan oleh laut. Contohnya nelayan menghias perahu dan melakukan doa bersama sebelum melaut. And then the second is Mapatama. Jadi Mapatama itu suatu tradisional orang Mandar yang wajib dilakukan. Contoh yang tadi itu kayak kita selesai tamat mengaji, itu wajib bagi orang tua orang Mandar untuk melakukan Mapatama sebagai syukuran karena sudah tamat mengaji. Dan Mapatama juga itu bisa dilakukan ketika anak laki-laki ya sunat. Hitanan. Oh iya itu. Itu, Sar. Jadi itu seperti kayak memberi hadiah ke anak laki-laki karena sudah mengorbankan tubuhnya. Sebagian tubuhnya maksudnya. Okay. The last is nyanyian rakyat Mandar. Jadi Mandar itu punya lagu tradisional yang syarat makna kehidupan, cinta atau kerja keras. Contohnya tadi itu kayak sayang Mandar yang biasanya dinyanyikan dalam pesta rakyat, pernikahan, atau tadi tradisional sayang Patudu, Mapatama, dan lain-lain. Okay, that's all for me. I give back to the moderator. Okay, for the next slide will be present by Naima. Naima, time is yours. Okay, this slide I would like to explain about the local wisdom atau kearifan lokal Mandar. Jadi jadi orang Mandar itu punya filosofi hidup di mana memegang prinsip hidup yang sangat sederhana, jujur tetapi bekerja keras.
Contohnya pepatah talu pocok. Talu itu 3, Mesa 2 talu. 3 tiang utama kehidupan yaitu agama, adat, serta kerja keras yang menjadi pedoman masyarakat Mandar. Jadi hubungan erat dengan alam dan laut. Jadi banyak ditemukan itu orang Mandar itu profesinya sebagai petani dan juga pelaut. Kehidupan masyarakat Mandar sangat bergantung pada laut sehingga mereka menjaganya dengan bijak. Misalnya, contoh nelayan Mandar hanya menangkap ikan sesuai musim agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Mandar saat S1, solidaritas antar warga yang tinggi, yaitu gotong royong menjadi nilai penting dalam kehidupan sosial. Contoh tradisinya itu si Bali Pari, yaitu saling membantu antar keluarga saat ada hajatan atau lagi panen hasil kebun atau sawah. Next slide. Okay, so we reach the final of this slide presentation. In conclusions atau kesimpulannya, jadi budaya Mandar ini identitas sekaligus kekayaan bangsa. Budaya ini memperkaya keragaman Indonesia dan memperkuat identitas nasional. Contohnya pesta laut yang sering diadakan di Mamuju. Jadi pengunjungnya itu bukan hanya orang-orang Sulawesi Barat, tetapi juga ada banyak turis yang datang. Dan dikenal pesta laut dan perahu sandek ini dikenal hingga tingkat nasional, bahkan menjadi ikon pariwisata. Jadi perlu dilestarikan di tengah modernisasi. Tantangan globalisasi bisa menggeser budaya lokal jika tidak dijaga. Contohnya mengajarkan bahasa Mandar di sekolah-sekolah lokal agar generasi muda tetap bisa menggunakannya. Jadi generasi muda berperan menjaga warisan. Anak muda menjadi kunci dalam melestarikan tradisi. Contohnya, komunitas pemuda Mandar menggelar festival budaya setiap tahun untuk memperkenalkan seni dan adat ke masyarakat luas. Okay, that's all. Back to moderator. We hope that what we have shared today. Terima kasih, presentasinya sangat menarik. Ada yang di udara, orang bahkan di Jakarta ya, Anissa tadi, kemudian ada juga yang di Luhuk ya, yang lalu kan, kita presentasi sistem hybrid ya, online dengan offline. Jadi kita bicara dialek Indonesia Nusantara ya, bahasa-bahasa di Indonesia pada umumnya merupakan roots dari Austronesia ya. Bahasa-bahasa yang kalau kita lihat geopolitiknya, geolinguistiknya ya, mulai dari Taiwan sana sampai di Madagaskar di Afrika Selatan sana, sampai di dekat New Zealand dan Pasifik. Itulah bahasa-bahasa Austronesia, termasuk di Nusantara ini sebagian besar adalah bahasa Austronesia. Kemudian kalau dihubungkan tadi menarik sekali, banyak bahasa daerah di daerah yang kita berbahasa Melayu, bahasa Indonesia atau bahasa Melayu yang terpengaruh atau sudah berasimilasi ya secara morfologis maupun fonologis ya dengan dialek daerah, logat ya. Pada umumnya saya katakan tadi dan juga kalian beberapa orang katakan di kawasan timur Indonesia terutama di Sulawesi ya, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah ya, kemudian Maluku, Papua dan Nusa Tenggara ada banyak kesamaan dalam hal dialek, dalam hal logat. Tapi yang menarik NTB agak beda, Bali juga beda ya. Kemudian Sulawesi Selatan ada sedikit kesamaan, tapi banyak dialek dan logat yang agak ya. Dalam hal dialek pengucapan juga, ya kita dengar kalau Bali kan biasa mereka misalnya bilang ayam putih, ya. Bahkan ada yang bilang ayam putih batu tuh. Saya kira ini bukan tapi cuma pengucapan ya. Kemudian kalau di Buol sebenarnya banyak vokal O ya. Ada yang bilang anak kecil di Buol bilang
Mama belikan saya celana lokis. Jadi mamanya tanya, yang bagaimana itu celana lokis? Kemudian terpengaruh juga dengan dialek Manado ya, Minahasa. Masa mamanya anda tahu celana lokis? Itu celana lokis kalau dicuci koras, dijemur lama kering. Jadi banyak O-nya juga ya. Begitu juga Gorontalo. Kemudian banyak kesamaan dalam hal fonologi, juga morfologi. Yang saya tertarik tadi presentasi bahasa, rupanya ada kekerabatan dengan bahasa Kaili ya, dalam tinggal ada beberapa konsonan ya, yang berubah setelah ya, misalnya batu fatu ya, makanya bukan batu lemo, fatu lemo ya. Jadi ada kinsip itu kekerabatan ya. Yang saya dengar juga tadi bahasa ini bahasa lautnya adalah bahasa Teraja Puna ya, salah satu bahasa yang Teraja Puna. Kayak bahasa Toltoli. Bahasa Toltoli ada kabupaten yang penuturnya makin kurang. Ada penuturnya tapi tidak berbahasa Toltoli. Justru dia pindah ke bahasa Bugis banyak. Dalam kadang-kadang saya temukan. Mereka language ship ya, mengaku itu namanya cultural imbalance. Dia mengaku orang Bugis, padahal akarnya asalnya dari suku Toltoli yang sudah mengaku sebagai orang Bugis. Kemudian banyak bahasa yang dominan, misalnya bahasa Bugis itu dominan ketika dia berada misalnya di Toltoli, bahasa Bugis menjadi bahasa daerah yang dominan. Tapi dalam hal dialek di Toltoli, logat Minahasa, logat Manado paling kental sekali di sana. Kalau Anda dengar orang ngomong dengan logat dialek Minahasa, dialek Manado. Ya. Kalau di sini agak, tapi yang jelas di Luwuk, tadi diceritakan tadi Tohuna, ya, Ampana, di sana logatnya juga ada kemiripan dengan Toltoli, terpengaruh dengan. Dan waktu saya ke Maluku Utara, ternyata Kesultanan Ternate, Kesultanan Tidore menguasai ya sampai di wilayah Sulawesi Tengah, sehingga mereka membawa bahasa dan budaya logat. Kalau bahasa logat ini sebenarnya bukan dari Minahasa, dan saya tanya di sana, sebenarnya logat ini yang kita ngoni dorang semua itu dari Kesultanan Tidore, dari pulau itu namanya Pulau Ternate Tidore. Yang mereka kenal, mereka sivilisasi peradaban kebudayaan yang sudah lama, bahkan zaman masih era Portugis Spanyol dulu pertama masuk ke Indonesia, membawa bahasa dan budaya, mencari rempah-rempah di sini. Kesultanan Tidore, kerajaan sudah menguasai Sulawesi, Indonesia Timur ya, sampai di Raja Ampat. Ini menarik kalau kita membahas tentang bahasa budaya dari perspektif sosiolinguistik, apalagi sosiolinguistik rapat. Saya kira demikian saja dulu perkuliahan terakhir untuk pertemuan hari ini. Insyaallah akan dilanjutkan dengan Pak Dr. Haji Jamil ya. Ada pertemuan berikut. Thank you. I'll see you next time. Bye bye. Salam. Pleasure.